Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nalaris. Sering dengar kan kalau mau untung gede di investasi, resikonya juga harus gede. Tapi gimana kalau ada cara buat nambahin aset kita yang gak cuma aman, tapi juga sejalan sama prinsip-prinsip halal yang kita yakini? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal investasi syariah. Sebuah jalan investasi yang unik karena menawarkan dua hal sekaligus, keuntungan finansial dan yang gak kalah penting, ketenangan batin. Ini pertanyaan dasarnya. Emang bisa ya ambisi finansial kita jalan bareng sama keyakinan spiritual? Banyak banget yang mikir kita ini harus milih salah satu, mau kejar untung atau mau pegang teguh prinsip. Nah, pembahasan kita kali ini bakal nunjukin kalau investasi syariah itu menawarkan sebuah jembatan. Jembatan untuk mendapatkan keduanya. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, jadi apa sih yang bikin sebuah investasi itu jadi syariah? Ini bukan sekedar label tempelan loh. Di baliknya itu ada serangkaian aturan main yang fundamental, yang dirancang khusus buat mastiin adanya keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dan yang paling penting, ada wasitnya, ada penjaga gawangnya, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Merekalah yang memastikan setiap produk, setiap transaksi benar-benar patuh sama kaidah Islam. Prinsip pertama, dan ini yang paling sering dibicarakan, adalah larangan riba atau bunga. Filosofinya sebenarnya sederhana banget. Uang itu dianggap nggak boleh beranak sendiri tanpa ada usaha real. Keuntungan itu harus datang dari perputaran bisnis yang produktif. Terus gimana gantinya? Nah, disinilah muncul konsep bagi hasil. Contoh paling gampangnya ada di deposito syariah. Kalau di bank konvensional, kamu dikasih bunga tetap, misalnya 5% setahun, di bank syariah beda. Bank nggak akan janjiin bunga, tapi mereka akan bilang, oke, dana kamu ini akan kami kelola di berbagai bisnis halal. Nah, nanti keuntungan dari bisnis-bisnis itulah yang dibagi antara kamu sebagai nasabah dan bank, sesuai kesepakatan di awal. Jadi adil kan? Untung bareng, rugi pun ditanggung barang. Prinsip selanjutnya ada yang namanya larangan ghorar. Simpelnya, ghorar itu adalah ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan dalam sebuah transaksi. Dalam Islam, setiap perjanjian itu harus transparan, harus jelas sejelas-jelasnya. Tujuannya ya untuk melindungi semua pihak dari potensi kerugian atau penipuan. Artinya, objek transaksinya apa, harganya berapa, syaratnya gimana, semuanya harus clear di depan. Gak boleh ada tuh yang namanya jebakan Batman atau klausa tersembunyi yang ditulis kecil-kecil. Investasi itu harus didasari informasi yang lengkap, bukan tebak-tebakan buta. Prinsip ketiga adalah larangan maisir atau segala bentuk perjudian. Nah, di sini nih sering banget muncul pertanyaan. Kalau gitu, investasi saham itu sama dengan judi dong? Jawabannya jelas tidak. Bedanya fundamental banget. Maisir atau judi itu murni transaksi untung-untungan. Nggak ada aset nyata di baliknya. Cuma tebak-tebakan. Sebaliknya, waktu kamu beli saham syariah, yang kamu beli adalah sebagian kecil kepemilikan di sebuah perusahaan yang real. Perusahaan itu punya pabrik, punya produk, punya karyawan, dan beneran menciptakan nilai di ekonomi. Jadi kamu tuh berbagi resiko dan potensi keuntungan dari sebuah bisnis yang nyata. Bukan sekedar main tebak harga naik atau turun. Dan ini dia lapisan terakhir dari prinsip syariah, yaitu filter halal. Anggap aja ini kayak proses screening atau penyaringan yang ketat. Proses ini memastikan dana yang kita investasikan nggak mengalir ke industri-industri yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, ya perusahaan produsen minuman beralkohol, rokok, bisnis perjudian atau kasino, sampai lembaga keuangan konvensional yang basis utamanya adalah bunga. Jadi ini bukan cuma soal bagaimana kita dapat untung, tapi juga soal dari mana sumber keuntungan itu berasal. Oke, setelah kita paham aturan mainnya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis dan seru. Terus kita bisa investasi di mana aja? Mungkin ada sebagian dari kita yang mikir, pilihannya pasti sedikit deh. Eits, jangan salah. Kenyataannya, lanskap investasi syariah di Indonesia sekarang itu udah sangat beragam dan terus berkembang. Yuk kita bedah satu persatu instrumen utamanya. Pilihannya beneran luas banget loh. Buat kamu yang suka analisis dan mau terlibat langsung, bisa beli saham syariah dari perusahaan-perusahaan yang udah lolos filter tadi. Kalau kamu tipe yang nggak mau pusing, pengen terima beres, kamu bisa serahkan dana kamu ke manajer investasi profesional lewat reksadana syariah. Buat yang cari pendapatan lebih stabil dan resiko lebih rendah, ada sukuk atau yang sering disebut obligasi syariah. Pilihan lain yang lebih aman lagi ada deposito syariah, investasi emas dengan akad syariah yang jelas, sampai yang modern seperti P2B lending syariah buat bantu modalin UKM. Intinya, mau profil resikomu agresif, moderat, atau konservatif, selalu ada pilihan produk syariah yang cocok.
Teori itu satu hal ya, tapi biar lebih ngena, coba kita dengar kisah nyata dari seorang investor bernama Fajar. Awalnya, Fajar ini ragu banget buat masuk ke pasar modal. Dia khawatir takut terjebak di transaksi yang haram atau nggak jelas. Keraguan itu akhirnya hilang waktu dia nemuin produk reksadana syariah. Sekarang, portofolionya terus tumbuh, dan yang paling penting buat dia, tidurnya jadi nyenyak, hatinya tenang. Analogi dari Fajar ini menurut saya sempurna banget. Investasi syariah itu, katanya, seperti jalan tol yang jelas. Ada aturannya, ada pengawasnya, jadi kita sebagai pengendara ngerasa lebih tenang di perjalanan. Nah, cerita Fajar tadi sebenarnya udah menyoroti salah satu keunggulan terbesarnya, yaitu ketenangan. Jadi, apa aja sih manfaat utama dari investasi syariah yang bikin banyak orang tertarik? Bahkan, gak sedikit loh investor non-muslim yang juga memilih produk syariah karena prinsip-prinsipnya. Manfaatnya itu ternyata lebih dari sekedar kepatuhan pada aturan agama. Coba kita bedah lebih dalam. Manfaat utamanya bisa kita kelompokkan jadi beberapa poin kunci. Pertama, yang paling utama tentu saja ketenangan batin. Kamu yakin kalau uangmu bekerja di tempat yang halal, berkah, dan semua kontraknya transparan. Kedua, ini penting banget, yaitu keamanan ekstra. Kenapa ekstra? Karena ada pengawasan ganda dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi industrinya secara umum, dan dari Dewan Pengawas Syariah yang memastikan kepatuhan prinsipnya. Dan ketiga, aksesibilitas. Sekarang banyak banget pilihan produk syariah yang bisa dimulai dengan modal sangat kecil, bahkan puluhan ribu rupiah. Dan ini cocok banget buat tujuan jangka panjang seperti nabung dana pensiun. Oke, supaya pembahasan kita ini seimbang dan jujur, kita juga harus melihat sisi lainnya. Penting banget untuk diingat ya, label syariah atau halal itu bukanlah jimat anti rugi. Ini tetaplah sebuah instrumen investasi yang terikat pada hukum pasar. Namanya investasi pasti ada risiko. Justru dengan memahami resikonya, kita bisa jadi investor yang lebih bijak dan realistis. Setiap kelebihan biasanya punya sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Ketenangan dari prinsip halal itu artinya ada proses filter yang ketat kan? Konsekuensinya, pilihan saham atau aset jadi lebih sempit, yang kadang bisa membatasi potensi imbal hasil kalau dibandingin sama investasi konvensional yang pilihannya lebih luas. Pengawasan ganda emang bikin aman, tapi kita tetap nggak bisa lari dari yang namanya risiko pasar. Kalau ekonomi lagi lesu atau pasar saham anjlok, ya investasi syariah juga bisa ikut terdampak. Dan filosofinya yang cenderung untuk jangka panjang dan stabil itu menuntut kesabaran. Ini bukanlah skema untuk cepat kaya dalam semalam. Intinya, halal bukan berarti bebas resiko. Biar lebih kebayang, coba kita lihat simulasi angka sederhana ini. Anggaplah kita disiplin investasi rutin 1 juta rupiah setiap bulan selama 10 tahun. Kalau kita taruh di deposito syariah yang risikonya sangat rendah dengan asumsi imbal hasil rata-rata 5% per tahun, dana kita bisa berkembang jadi sekitar 155 juta rupiah. Tapi, kalau kita berani ambil risiko sedikit lebih tinggi dan menaruhnya di reksadana saham syariah dengan asumsi imbal hasil 10%, angkanya bisa mencapai lebih dari 200 juta. Poinnya apa? Poinnya jelas, bahkan di dalam koridor syariah pun, profil risiko yang kamu pilih tetap jadi kunci utama yang menentukan hasil akhir investasi kamu. Nah, setelah kita ngebahas prinsipnya, produk-produknya, kelebihannya, sampai risikonya, sekarang kita sampai di pertanyaan yang paling personal. Apakah jalur investasi syariah ini adalah jalan yang tepat untuk Anda? Karena pada akhirnya, keputusan investasi itu adalah cerminan dari tujuan finansial, toleransi risiko, dan tentu saja nilai-nilai yang kita pegang. Coba kita sama-sama refleksikan. Coba kita lihat, Anda lebih cocok di tim yang mana? Investasi syariah ini bakal sangat cocok buat Anda yang memprioritaskan prinsip etis dan ketenangan batin. Cocok juga buat investor pemula yang mungkin masih takut-takut dan mencari keamanan ekstra. Dan pastinya ini pilihan ideal buat perencana jangka panjang yang sabar dan menargetkan pertumbuhan yang stabil. Sebaliknya, pendekatan ini mungkin kurang pas buat para trader harian yang agresif yang kerjaannya kejar ombak buat dapat untung cepat dari fluktuasi pasar. Atau bagi mereka yang fokusnya cuma satu, memaksimalkan imbal hasil jangka pendek, gak peduli dari mana sumbernya. Untuk merangkum seluruh filosofi yang udah kita bahas panjang lebar, mungkin gak ada analogi yang lebih pas dari ini. Bayangin deh, investasi syariah itu ibarat kita menanam sebuah pohon buah. Prosesnya butuh waktu, butuh kesabaran, butuh dirawat. Mungkin pertumbuhannya nggak secepat tanaman lain yang pakai pupuk kimia dosis tinggi. Tapi karena dirawat dengan cara yang benar, akarnya akan mencengkram tanah dengan sangat kuat. Dan yang terpenting, saat musim panen tiba, buah yang dihasilkannya bukan cuma manis, tapi juga halal dan berkah untuk kita makan.
Jadi, apa inti dari semua ini? Poin krusialnya adalah investasi syariah itu bukan lagi sebuah produk aneh atau pilihan terbatas untuk kalangan tertentu. Sekarang, ini adalah sebuah ekosistem investasi yang sudah matang, yang menawarkan cara ampuh untuk menyelaraskan dua hal penting dalam hidup kita. Pertumbuhan finansial di satu sisi, dan nilai-nilai pribadi kita di sisi lain. Anda nggak perlu lagi merasa harus memilih antara mengejar profit dan memegang teguh prinsip. Kalau pembahasan ini dirasa bermanfaat dan bikin kamu jadi lebih paham, bantu kami di channel Nalaris untuk terus bertumbuh ya. Caranya gampang, cukup dengan menekan tombol suka, berkomentar, dan berlangganan. Kami penasaran banget pengen denger dari teman-teman semua di kolom komentar. Apakah Anda sudah mencoba investasi syariah? Atau mungkin setelah nonton ini, jadi tertarik untuk memulai? Bagikan pengalaman atau pertanyaan kalian ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tempat di mana rasa penasaran berubah jadi paham.